Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Akila Najah, NIM 2011-2024-36, mata kuliah Manajemen Keuangan kelas AB. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Laporan posisi keuangan konsolidasi 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan dalam rupiah. Berikut laporan posisi keuangan konsolidasi. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan dalam rupiah. Berikut laporannya. Selanjutnya yaitu rasio keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan tahun 2020. Leverage ratio 1. Debt rasio aset sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Pada tahun 2020, total hutang sebesar 627.776 dibagi dengan 3.849.516 sama dengan 16%. Tahun 2019, total hutang 464.850 dibagi dengan 3.529.557 hasilnya 13%. Selanjutnya yaitu debt ratio equity sama dengan total hutang dibagi total ekuitas. Tahun 2020 sebesar 627.776 dibagi dengan 3.221.740. Hasilnya 19%. Tahun 2019 sebesar 464.850 dibagi 3.064.707. Hasilnya 15%. 2. Time interest in earned ratio sama dengan EBIT dibagi pembayaran bunga. Tahun 2020 sama dengan 1.199.548 dibagi dengan negatif 522 sama dengan negatif 2.297,984674. Tahun 2019 sama dengan 1.073.835 dibagi dengan negatif 154 sama dengan negatif 6.972,954545. Yang ketiga, cash coverage ratio sama dengan EBIT ditambah depresiasi dibagi pembayaran bunga. Selanjutnya yaitu liquidity ratio. 1. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Tahun 2020 sebesar 2.052.081 dibagi dengan 560.043 sama dengan 3,66. Tahun 2019 sebesar 1.716.235 dibagi dengan 408.870 hasilnya 4,20. 2. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Tahun 2020 aktiva lancar 2.052.081 dikurangi 309.478 dibagi dengan 560.043. Hasilnya 3,11. Tahun 2019 sebesar 1.716.235 dikurangi dengan 299.244 dibagi dengan 408
19.870. Hasilnya 3,47. Yang ketiga yaitu kas rasio, sama dengan kas dan setara kas dibagi hutang lancar. Tahun 2020, kas dan setara kas sebesar 1.031.954 dibagi dengan 560.043. Hasilnya 1,84. Tahun 2019 sebesar 864.824 dibagi dengan 408.870. Hasilnya 2,12. Selanjutnya yaitu efisiensi rasio. 1F. Inventory turnover ratio sama dengan penjualan dibagi persediaan. Tahun 2020, penjualan 3.335.411 dibagi dengan 309.478, hasilnya 10,78. Tahun 2019 sama dengan 3.067.434 dibagi dengan 299.244 sama dengan 10,25. 2. DSO sama dengan piutang dibagi penjualan dikali 360. Tahun 2020 sebesar 296.885 dibagi dengan 3.335.411 dikali 360. Hasilnya 32,04. Tahun 2019 piutang sebesar 269.281 dibagi dengan 367.434 dikali 360 sama dengan 31,60. Selanjutnya ketiga, fixed asset turnover sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap bersih. Tahun 2020 penjualan 3.335.411 dibagi dengan 1.797.435 sama dengan 1,86. Tahun 2019 sebesar 3.067.434 dibagi 1.813.322 sama dengan 1,69. Yang keempat, total aset turnover sama dengan penjualan dibagi aktiva total. Tahun 2020 hasilnya 0,87, tahun 2019 hasilnya 0,87. Selanjutnya, profitabilitas rasio. 1. Return on asset sama dengan laba bersih sesudah pajak dibagi aktiva tetap. Pada tahun 2020 hasilnya 0,52, tahun 2019 hasilnya 0,45. Selanjutnya, return on equity sama dengan laba bersih sesudah pajak dibagi modal sendiri. Tahun 2020 hasilnya 0,29, tahun 2019 hasilnya 0,264. 3. Net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Tahun 2020 hasilnya 0,51, sedangkan tahun 2019 hasilnya 0,48. Yang keempat, BEP sama dengan EBIT dibagi aktiva total. Tahun 2020 sebesar hasilnya 0,31 dan tahun 2019 hasilnya 0,30. Selanjutnya yaitu market value ratio. 1. PER sama dengan harga pasar atau saham dibagi laba per lembar saham sama dengan 80 dibagi 31,38 sama dengan 255%. 2. Dividend yield sama dengan dividen dibagi harga pasar. 34 dibagi 80 sama dengan 42%. Yang ketiga, market to book ratio sama dengan harga pasar dibagi nilai buku. Harga pasar 80 dibagi nilai buku 102,1 hasilnya 78%. Selanjutnya yaitu data MVR. Ini adalah data MVR dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul. Dat 30 Desember 2020.
open 799, high 804, low 779, close 80, adjective close 765, volume 27,0. Berikut kelas saham, statistik, valuation, measure, dividend and split, financial highlight, terdiri dari fiscal year, profitability, management effectiveness, income statement, balance sheet, dan cash flow statement. Selanjutnya yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk, DuPont Analisis tahun 2020. DuPont Analisis 1. ROA sama dengan profit margin dikali total asset turnover. Tahun 2020 sebesar 0,51 dikali 0,87 sama dengan 44%. Tahun 2019 sebesar 0,48 dikali 0,87. Hasilnya 42%. Yang kedua, ROE sama dengan ROA dikali equity multiplier. Tahun 2020 sama dengan net income dikali total aset dibagi total aset dikali common equity. Hasilnya 16%. Tahun 2019 sama dengan net income dikali total aset dibagi total aset dikali common equity. Hasilnya 16%. Sekian dari saya penjelasan sedikit tentang analisis laporan keuangan konsolidasi PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.